Battle Through the Heavens Chapter 400 genep bab 400 genep momen krusial. Hei, sebenarnya itu benar-benar mahasiswa baru yang mengambil 2 tahun cuti sekaligus Kuode sedang memegang kasefil di tangannya di dalam ruangan yang luas. Ada gambar di kasefil. Meskipun gambar itu berusia 3 tahun dengan wajah yang masih membawa sedikit ketidakbersalahan, garis keseluruhannya persis sama dengan Xiao Yan. Houde menutup kasefil di tangannya sebelum senyum asli muncul di wajahnya. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan tersenyum sebelum mengatakan dengan arti yang lebih dalam kata-katanya, teman kecil kamu jelas tidak sederhana. Kasefil menyatakan bahwa itu kamu hanya seorang bintang 4 doze 2 tahun yang lalu, tapi sekarang aku khawatir kamu sekurang-kurangnya berada di kelas dosikan. Petik tunggal. Setelah mendengar kata-kata Houde, para anggota unit penegak hukum segera terkejut. Mereka melemparkan tatapan tertegun mereka ke arah Xiao Yan. Dalam 2 tahun ia langsung maju dari doze bintang 4 untuk menjadi dosi. Kecepatan seperti ini cukup bagus. Xiao Yan tersenyum tidak menyangkal atau mengakui. Apakah kamu berencana untuk langsung menuju ke akademi sekarang? Huode bertanya sambil tersenyum. Ya. Xiao Yan mengangguk. Bawa ini dengan kamu. Hanya dengan begitu kamu akan diizinkan masuk ke akademi. Huode mengeluarkan lencana biru dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Setelah itu dia tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh ke arah anggota unit penegak hukum dan tersenyum sebelum dia bertanya, oh itu benar, kebetulan besok kebetulan ada kompetisi kualifikasi Akademi Batin bukan? Petik tunggal. Ah ya, itu benar, ketua seasteris si Huode. Seorang anggota unit dengan tergesa-gesa menjawab. Kamu benar-benar beruntung dapat melihat acara besar seperti itu setelah baru memasuki akademi. Namun aku ingat bahwa itu sepertinya ada nama kamu di kompetisi kualifikasi Akademi Batin tahun lalu. Ini adalah sesuatu yang telah dibantu oleh instruktur Ruoling untuk melawan segala rintangan. Sayangnya kamu tidak datang pada akhirnya. Instruktur Ruoling yang benar-benar marah. Oleh karena itu aku berpikir bahwa itu dia tidak mungkin memasukkan nama kamu tahun ini. Setelah semua kompetisi kualifikasi kali ini, khawatir apakah dia dapat dipromosikan menjadi instruktur kelas Huan. Kuode tersenyum mengatakan. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Saat dia teringat melihat wajah hijau yang marah dari wanita Gentlewian saat itu, dia tertawa pahit dan berkata, aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting dan tidak dapat terburu-buru pada saat itu. Ini bukan urusan aku. Jika kamu ingin menjelaskan, pergi dan jelaskan padanya sendiri. Huode tersenyum dengan bangga. Tatapannya menatap langit di luar yang secara bertahap menjadi gelap. Dia menyuarakan pikirannya, langit sudah sangat gelap sekarang. Namun aku melihat bahwa itu kamu sedang terburu-buru untuk pergi ke Akademi Batin, jadi aku tidak akan menahan kamu. Namun masih ada kawasan hutan purba yang sangat besar di luar akademi. Ada banyak magical beast peringkat tinggi di sana, dengan itu menjadi sangat berbahaya untuk dilewati di malam hari. Aku dapat membiarkan orang-orang mengemudikan kereta Griffin untuk segera membawa kamu langsung ke Jianan City. Apakah itu tidak apa-apa? Dalam hal ini terima kasih banyak instruktur Huode. Xiao Yan bersukacita mendengar kata-kata ini dan dia dengan cepat menjawab dengan rasa terima kasih. Peta yang diberikan Doma kepadanya hanya mencakup area kawasan Black Corner. Kepala Xiao Yan diselimuti oleh kabut ke arah mana dia harus terbang setelah memasuki kota damai. Sudah sewajarnya keinginannya saat ini untuk seseorang yang dapat membawanya ke tujuannya. Tidak apa-apa. Petik tunggal. Huode tersenyum. Harusnya tidak sesuai dengan sikap dingin yang ia tunjukkan di pintu masuk kota sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan memanggil 2 anggota unit penegakan hukum, satu laki-laki dan perempuan lainnya. Setelah dia memberi instruksi, dia membiarkan keduanya pergi keluar dan membuat persiapan. Xiao Yan, aku harus mengingatkan kamu satu kali sebelum kamu pergi. Meskipun kamu belum masuk akademi, kemungkinan kamu sudah memiliki cukup banyak lawan potensial di Akademi Jianan. Kupikir kau juga tahu apa alasannya, gadis yang luar biasa seperti Hun benar-benar memiliki daya tarik yang sangat besar terhadap orang-orang muda berbakat di akademi. Dia telah datang ke akademi selama lebih dari 2 tahun tetapi reputasinya telah menangkap penyihir kecil yang membuat orang sakit kepala. Oleh karena itu para pesaing cinta kamu tidak terbuat dari barang-barang sederhana. Namun aku menyarankan kamu untuk tahu cara bertahan. Itu akan menjadi sedikit lebih pintar. Huode bergerak lebih dekat ke Xiao Yan dan mengingatkannya atas niat baik. Xiao Yan tertawa pelan ketika mendengar ini. Meskipun ia telah melewatkan 2 tahun kehidupan di akademi, ia percaya bahwa itu kehidupan dan kematiannya yang menggilas selama 2 tahun ini pasti tidak akan lebih miskin daripada metode pengajaran apapun. Selama 2 tahun ini, dia bahkan bertarung tanpa takut melawan Do Huangs dan bahkan Do Zongs. Apakah dia akan takut pada orang-orang yang seumuran dengannya di akademi? Terima kasih untuk mengingat kamu, instruktur Huode. Xiao Yan akan mengingat ini di hatinya. Xiao Yan tersenyum pada Huode dan menangkupkan kedua tangannya. Dia mendengar suara melengking Griffin di luar. Tanpa membuang waktu, Xiao Yan berbalik dan dengan cepat berjalan keluar ruangan dan melihat Griffin besar yang berdiri di jalan di luar.
Pada saat ini pria dan wanita di Griffin tersenyum pada Xiao Yan saat mereka berkata, Junior Xiao Yan, silakan naik. Kami akan mengantarmu ke Jianan City. Petik tunggal. Terima kasih banyak. Xiao Yan tersenyum. Kakinya dengan lembut mendorong tanah dan tubuhnya dengan lincah melompat ke bagian belakang Griffin. Kakinya segera tampak menempel di punggungnya dan tidak melakukan gerakan sedikit pun. Melihat tubuh Xiao Yan yang masih diam, sok melintas di wajah kedua orang di punggung Griffin. Perlu diketahui bahwa itu bulu-bulu Griffin ini menyebabkan semacam udara lembab yang aneh. Beberapa orang yang menungganginya untuk pertama kalinya hanya bisa duduk di atas sadel buatan manusia untuk menstabilkan tubuh mereka. Namun Xiao Yan mampu sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri untuk membiarkan tubuhnya tetap berada di equilibrium. Ini adalah sesuatu yang mustahil bahkan bagi mereka berdua untuk tampil begitu santai. Apa yang dikatakan wakil pemimpin wilayah memang benar. Xiao Yan ini benar-benar memiliki keterampilan, keduanya bergumam di dalam hati mereka. Mereka melambaikan tangan mereka di Wode yang telah keluar dari rumah sebelum mengeluarkan peluit dari mulut mereka. Segera, sayap Griffin merambat di tanah itu mengepak. Tubuh besarnya mulai naik ke udara dalam bentuk spiral. Ketika Xiao Yan mengamati kota kecil itu yang dengan cepat menjadi lebih kecil, dia menghembuskan nafas. Dia mengangkat matanya dan menatap langit biru. Wajah yang elegan dan indah dari seorang wanita muda perlahan muncul di pikirannya. Kengitan dan tawanya menyebabkan pria muda itu yang telah menjalani 2 tahun kesulitan menjadi khawatir. Akhirnya aku bisa bertemu lagi. Penerbangan ini berlanjut hampir sepanjang malam. Tentu saja ini juga termasuk istirahat 2-3 jam di tengah jalan. Ketika fajar hari berikutnya tiba, seberkas sinar matahari melesat keluar dari tepi tanah mengusir semua kegelapan antara daratan dan langit. Pada saat ini Xiao Yan yang menutup matanya saat dia beristirahat membukanya seolah-olah dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Tatapannya tertuju ke kejauhan. Ada garis besar kota yang menempati area yang luas yang membuat seseorang terdiam perlahan-lahan muncul dalam kabut samar. Ini kota Jianan ya. Meskipun dia berada di langit dia masih tidak dapat melihat seluruh kota di dalam bidang penglihatannya. Dari ini bisa dilihat seberapa besar kota ini. Junior Xiao Yan, kami akan menghentikan Griffin ini di halte terbang di dalam kota. Setelah itu kamu harus buru-buru ke akademi sendiri. Ini adalah rotasi kelompok penegakan hukum kami minggu ini, oleh karena itu kami tidak dapat meninggalkan kota damai terlalu lama. Pemuda dari unit penegak hukum tersenyum ketika dia berbicara dengan Xiao Yan. Terima kasih banyak senior. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum saat dia mengucapkan terima kasih. Tidak perlu, anak muda itu melambaikan tangannya. Sebuah peluit sekali lagi keluar dari mulutnya dan Griffin segera mengeluarkan suara pelan. Dia melambaikan sayapnya dan menembak ke arah kota besar. Dari halte terbang di Jianan City, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan Griffin yang sekali lagi naik ke udara. Dia perlahan menghembuskan nafas berbalik dan keluar dari ruang kosong ini. Jalan terbuka yang luas dengan batu hijau muncul di matanya saat dia berjalan keluar dari halte terbang. Aliran manusia di jalan itu bergejolak menyebabkan Xiao Yan diam-diam menjadi sesak napas. Lalu lintas manusia semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ibu kota Kekaisaran Jiama. Itu memang layak menjadi tempat lahir akademi tertua di benua ini. Hanya namanya saja yang akan menarik banyak orang ke tempat ini. Xiao Yan tidak berhenti di jalan terlalu lama. Dia mengikuti rute yang telah ditunjukkan oleh anggota penegakan hukum sebelumnya dan bergegas. Setelah berkeliling dalam lingkaran di kota dengan cara ini selama setengah jam, Xiao Yan hanya bisa tak berdaya. Dia mengamati jalan itu yang dia masih tidak bisa melihat ujungnya dan tidak bisa menahan tawa yang sangat keras. Sialan. Mengapa kota ini dibangun hingga menjadi begitu besar? Petik tunggal. Xiao Yan menghela nafas putus asa. Dia sekali lagi dengan malas bergegas memperlambat langkahnya saat dia berjalan menuju Akademi Jianan yang terletak di tengah kota. Saat dia perlahan berjalan di jalan yang luas itu, Xiao Yan merasakan suasana kota yang biasa dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Untung saja tempat ini sama sekali tidak mirip dengan kawasan Black Corner. Dia sekali lagi berjalan melewati jalan. Di kejauhan, dia tampaknya bisa melihat garis samar akademi kuno itu. Hentikan orang itu. Petik tunggal. Xiao Yan baru saja berbelok ketika teriakan tiba-tiba keluar dari tempat yang tidak jauh di depannya. Gangguan kecil segera berkibar ke jalan dengan sekelompok besar orang membentuk lingkaran dan dinilai ketika mereka menyaksikan pertarungan di dalamnya. Tatapan Xiao Yan melayang ke arah lingkaran orang-orang yang sedang menonton pertunjukan tetapi tidak bergerak lebih dekat. Telapak tangannya dengan lembut menepuk penguasa Huan besar yang besar di punggungnya saat langkah kakinya mulai menuntunnya di sekitar kerumunan dengan kecepatan yang sama. Sama seperti Xiao Yan hendak langsung berjalan menuju akademi, di kejauhan tawa dingin yang dingin di kerumunan manusia menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mayan, jangan sia-siakan usaha kamu. Kamu benar-benar ingin mengejar sepupu aku yang lebih muda dengan kekuatan kamu. Petik tunggal.
Berat jika kamu tidak ingin melakukannya dengan baik, serang. Kami tidak membutuhkan hidupnya, tetapi dia harus melihat merah. Setelah tawa dingin itu terdengar suara lain yang tampaknya marah karena malu terdengar. Segera ada suara daging yang teredam yang bersentuhan dari dalam kerumunan manusia. Xiao Yan punggungnya menghadap kerumunan. Dia terdiam beberapa saat ketika dia mendengar suara teredam yang muncul dari dalam lingkaran sebelum dia menghela nafas dengan lembut dan segera berbalik. Di dalam kerumunan, seorang pria muda dengan pakaian biru yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun dengan kasar saling memukul dengan beberapa pria di sekitarnya, sementara matanya dipenuhi kemarahan. Melihat doki yang merembes keluar dari tubuh pemuda itu, tampak bahwa itu dia berada di kelas dosi. Namun 4 pemuda yang mengepung dan menyerangnya jelas memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari miliknya. Oleh karena itu pemuda biru berpakaian itu mengalami kerugian. Wajahnya kadang-kadang mengalami pukulan dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Bang! Petik tunggal, petik tunggal. Gelombang bentrokan lain terjadi. Salah seorang pria muda dengan dingin dan kejam menendang perut bawah pemuda kulit biru itu. Bagian belakang tubuh yang terakhir segera mulai meringkuk. Meskipun keempat pemuda itu melihat bahwa itu dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas, mereka bahkan tidak menunjukkan sedikit pun tanda berhenti. 4 kaki bergerak bersama. Dengan cara yang licik dan kejam, mereka dengan kasar menendang tubuh pria muda berbaju biru itu. Bang, bang, bang. Kaki yang berisi kekuatan ganas adalah tentang tanah di tubuh pemuda kulit biru berpakaian ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Setelah itu ia bertabrakan dengan kuat dengan 4 kaki. 4 jeritan mengerikan segera dipancarkan. Mereka berempat memeluk paha mereka dan berguling menyakitkan di tanah. Setelah bayangan hitam mendorong keempat orang itu kembali, itu berubah menjadi penggaris besar berwarna hitam yang dimasukkan ke tanah yang keras. Pemuda berpakaian biru itu memeluk perut bawahnya dan berdiri dengan susah payah. Ekspresinya agak pucat saat dia menangkupkan tangannya ke arah pemuda berjubah hitam yang membelakanginya. Mister, terima kasih banyak. Petik. Xiao Ning, kekuatanmu jauh lebih sedikit dibandingkan ketika aku terakhir melihatmu 2 tahun yang lalu. Pemuda berjubah hitam itu perlahan berbalik. Dia menatap pemuda berpakaian biru itu yang wajahnya tercengang saat melihat yang pertama sambil berbicara dengan senyum lemah. Xiao Ning. Pria muda berbaju biru ini sebenarnya Xiao Ning yang memiliki dendam dengan Xiao Yan di klan Xiao saat itu. Kamu Xiao Yan. Wajah Xiao Ning benar-benar penuh saat dia menatap wajah yang belum dia lihat selama 2 tahun. Dia akhirnya sembuh beberapa saat kemudian, tetapi masih kesulitan mempercayai situasinya. Aku pikir kamu tidak akan mengenali aku. Xiao Yan tertawa. Meskipun dia memiliki dendam dengan orang ini yang dia tidak benar-benar tatap muka dengan ketika mereka lebih muda, saat ini dia tidak lagi anak impulsif dia dulu. Hal-hal itu secara alami telah menghilang sejak lama. Apalagi tidak peduli apa yang terjadi, Pers di depannya memiliki benang hubungan darah dengannya. Bagaimana aku bisa lupa? Sepupu muda Xiao Yan. Xiao Ning tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Xiao Yan di depannya, merasakan emosi yang rumit. Sekarang dia telah berkerumun di luar selama 2 tahun, dia juga bukan anak kecil lagi. Hanya di dunia luar yang berisi segala macam orang, apakah dia merasa bahwa itu pengalaman-pengalaman dalam klan saat itu adalah kenangan yang paling berharga di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kerabatnya pada akhirnya sedikit lebih dekat dengan dirinya sendiri. Sepupu lama Xiao Ning. Melihat senyum minta maaf Xiao Ning memberinya, Xiao Yan juga tersenyum. Dia menepuk bahu yang terakhir. Orang-orang ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah 4 orang yang berguling-guling di tanah dan bertanya. Bukankah itu masih karena Hun Er? Orang-orang ini tahu tentang hubungan kami dan terus mencoba segala macam cara untuk mendapatkan berita tentang Hun Er dari aku. Ini sangat merepotkan. Namun mereka tidak berani menyerang aku di akademi. Hari ini ketika aku keluar untuk membeli sesuatu, aku kebetulan terlihat oleh orang-orang ini. Xiao Ning agak tidak berdaya. Dari kelihatannya ternyata ini bukan pertama kalinya ini terjadi. Xiao Yan hanya bisa tertawa pahit ketika mendengar ini. Memang benar bahwa itu kecantikan adalah sumber masalah. Sepertinya gadis itu sekarang benar-benar kehilangan kepolosan yang dia miliki saat itu. Hun Er sangat luar biasa. Seorang wanita mengalami banyak perubahan ketika ia tumbuh dewasa. Dia sekarang bahkan lebih cantik. Ada sejumlah orang yang tidak dikenal yang jatuh cinta padanya selama 2 tahun ini. Aku pikir kamu juga akan terkejut ketika bertemu lagi dengannya. Xiao Ning berkata sambil tertawa. Berapa banyak yang dapat diubah seorang anak? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Ketika dia mengatakan kata-kata tua seperti itu, dia lupa bahwa itu dia juga baru berusia 18 tahun. Jika kamu mengucapkan kata-kata ini di akademi, yang lain akan mengeroyok untuk memerangi kamu. Xiao Ning memutar bola matanya. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia tampak mengingat sesuatu. Dia kemudian meraih Xiao Yan dan berlari menuju pintu masuk akademi. Sial, aku sebenarnya lupa. Hari ini adalah kompetisi kualifikasi batin akademi. Instruktur Ruoling tidak bisa menahan pengacau Hun Er yang manja dan mengambil risiko dipromosikan menjadi instruktur kelas Wan dengan memasukkan nama kamu.
Jika kamu tidak hadir seperti kamu tahun lalu, instruktur Ruoling dapat melupakan tentang dipromosikan untuk 3 tahun. Petik. Dia masih menulis namaku. Wajah Xiao Yan benar-benar tercengang. Ah, bagaimanapun, bahkan jika kamu tiba di sini pada waktunya, aku tidak berpikir itu akan sangat membantu. Kompetisi kualifikasi batin akademi bukan yang biasa. Semua dari mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi adalah di antara para siswa top di akademi. Tanpa setidaknya kekuatan dari bintang 7 dosi, seseorang mungkin akan tersingkir setelah memasuki arena kompetisi. Kecepatan lari Xiaoning yang terburu-buru melambat saat dia menghela nafas. Xiao Yan terkejut. Dia membuka mulutnya, tetapi sebelum dia memiliki kesempatan untuk berbicara, Xiaoning melanjutkan, lupakan saja. Bisa datang lebih baik daripada absen. Bahkan jika kamu kalah, instruktur Ruoling hanya akan kehilangan kesempatan promosi ini. Masih ada peluang pada saat berikutnya. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Xiaoning menarik Xiao Yan dengan kekuatan besar dan dengan cepat berlari menuju akademi kuno. Sebagai acara besar dari Akademi Jianan yang disebut kompetisi kualifikasi batin akademi secara alamiah adalah acara yang paling menarik perhatian. Selain itu, orang-orang terkenal di akademi akan muncul dalam kompetisi kualifikasi ini. Para siswa laki-laki dan perempuan yang dipandang sebagai berhala orang lain, serta sumber kekaguman mereka tidak diragukan lagi merupakan sumber daya tarik yang besar. Oleh karena itu, stadion yang digunakan oleh akademi itu disemayamkan dan dipenuhi oleh orang-orang meskipun akademi sudah menyiapkan yang terbesar untuk penggunaan kompetisi. Jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Jianan terjepit dan menabrak kepala saat mereka menyerang ke kursi stadion. Sekilas itu seperti lautan kepala hitam tebal rambut dan suara tembakan ke awan. Tanah terbuka yang luas berbentuk bundar. Daerah di sekitar tanah terbuka adalah satu set tangga batu yang berulang kali menyebar ke atas. Bentuk itu seperti arena. Lautan orang-orang yang duduk di sekitar arena bisa dengan jelas melihat seluruh tempat. Pada saat ini ada dua sosok manusia di tanah terbuka. Satu pria dan satu wanita. Keduanya melintas dan saling bertukar pukulan. Gejolak doki riak menyusut dan meledak dari poin di mana telapak tangan mereka melakukan kontak menyebabkan orang-orang di sekitarnya duduk di galeri melihat untuk sering memancarkan desahan terkejut. Namun jelas lebih dari setengah tatapan di galeri melihat terhenti pada sosok cantik mengenakan gaun hijau pucat dengan tubuh indahnya berkedip dan bergerak dengan cara yang ringan dan elegan. Dua figur manusia terlibat dalam satu pertukaran yang berisiko dengan yang lainnya. Sosok berwarna hijau pucat tiba-tiba berhenti. Tangannya bersinar cerah. Itu membawa seberkas cahaya ketika ia menceburkan diri ke dada pemuda itu. Kekuatan yang kuat langsung mengguncang yang terakhir sampai dia terdorong keluar dari arena pertempuran. Sun Bening terima kasih sudah memberi jalan. Wanita muda berpakaian hijau itu tersenyum setelah mengalahkan lawan dengan satu pukulan. Dia membungkuk ke arah pria itu yang sangat tampan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam perilaku. Junior Hun Er memang layak menjadi siswa dengan potensi terbesar saat ini. Aku telah kehilangan. Meskipun pemuda tampan itu telah kehilangan, dia langsung. Dengan senyuman tatapannya menyaksikan wanita muda berpakaian hijau yang seperti lotus menyebabkan orang-orang menjadi rileks dan bahagia. Dia segera mengundurkan diri dengan cara yang bebas dan mudah. Hun Er memenangkan babak ini. Petik tunggal petik tunggal. Wanita muda berpakaian hijau itu berbalik dan melompat turun dari panggung kompetisi hanya setelah dia mendengar teriakan yang terdengar dari referee platform. Hun Er tidak buruk. Setelah wanita muda berpakaian hijau turun dari panggung, seorang wanita dari galeri melihat melambai padanya. Instruktur Ruoling. Hun Er mengabaikan tatapan panas yang menembaki dia dari sekelilingnya dan berlari ke galeri yang diatur khusus dan berteriak sambil tersenyum. Dia segera mengalihkan tatapannya ke arah sekelompok wanita yang pergi ke sisi platform melihat dan tersenyum saat dia berkata, Elder Kausin Chiao Yu. Petik tunggal petik tunggal. Gadis kecil menjadi semakin kuat. Kamu sebenarnya bahkan mampu mengalahkan Mo Wen itu. Sepertinya kamu pasti akan bisa masuk ke Akademi Batin tahun ini. Seorang wanita cantik yang mengenakan seragam Akademi Ungu Muda tersenyum saat dia berjalan. Ketika dia berjalan, sepasang kakinya yang panjang dan lembut yang dibungkus legging celana panjang dengan segera menarik beberapa tatapan yang memanas yang awalnya menatap Hun Er. Kaki panjang yang memikat itu benar-benar senjata pembunuh ketika datang untuk menarik laki-laki. Semoga. Hun Er tersenyum. Setelah dia menyapa para wanita di belakang Xiao Yu, dia menyeret tangan Xiao Yu duduk di samping instruktur Ruoling dan dengan lembut berbicara sambil tersenyum. Elder Kausin Xiao Yu, bahwa itu apakah Xiao Yan Gege belum datang? Hun Er bertanya dengan lembut saat matanya melirik instruktur Ruoling ke samping yang tampak santai. Alis yang terakhir bagaimanapun memiliki beberapa kecemasan di antara mereka. TLGG kakak laki-laki atau digunakan untuk alamat teman, saudara laki-laki yang lebih tua yang terakhir biasanya digunakan dengan sayang oleh perempuan. Ya. Xiao Yu juga menghela nafas pelan ketika dia mendengar ini. Dia segera mengepalkan tinjunya saat dia dengan lembut ditegur, aku juga tidak tahu persis apa yang telah dilakukan orang itu.
Saat itu kami sepakat bahwa itu dia hanya bisa mengambil cuti 1 tahun. Sekarang dia telah menyeretnya selama 2 tahun penuh. Apalagi, dia masih absen tahun ini. Dia harus segera tiba di sini. Hun Er menggigit bibirnya dengan lembut saat dia menjawab. Aku juga berharap demikian, tetapi hari ini adalah kompetisi. Jika dia masih absen, instruktur Ruoling Xiao Yu tertawa pahit. Sementara keduanya diam-diam berbisik-bisik secara pribadi, 3 putaran pertempuran telah berlalu. Seorang pria muncul ke panggung di ronde keempat. Tombak panjang di tangannya mendarat di tanah dengan kekuatan besar. Tatapan yang agak memanas dari dia menyapu ke arah di mana Hun Er berada di tanpa niat menutupinya. Kelas Huan, kelas ketiga Kebeng melawan kelas Hoang, kelas kedua Xiao Yan. Petik tunggal, petik tunggal. TL kelas seperti di ruang kelas. Ketika suara dari kursi wasit jatuh, tanah terbuka yang berisik tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke posisi di mana kelas Hoang, kelas 2 berada. Selama 2 tahun ini, nama Xiao Yan ini telah dengan kuat diingat oleh semua siswa dan bahkan instruktur Akademi Jianan. Bagaimanapun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan siswa yang berduri seperti itu yang langsung mengambil cuti 2 tahun sejak berdirinya Akademi Jianan. Tentu saja alasan yang lebih besar adalah selama kompetisi kualifikasi batin terpadu terakhir itulah satu-satunya nama yang tidak ada. Oleh karena itu, sekarang mereka mendengar nama ini lagi, tatapan semua orang dilemparkan ke arah Hun Er. Kelompok Er duduk. Karena penampilan luar biasa Hun Er di akademi, dia memiliki banyak pelamar. Namun, selama 2 tahun ini, masih belum ada orang yang bisa menggerakkan hatinya. Satu-satunya bentuk alamat yang paling bisa didengar dari mulutnya adalah apa yang disebut Xiao Yan Gege. Jenis alamat yang sangat penuh kasih sayang ini secara alami menyebabkan Xiao Yan yang tidak pernah menunjukkan dirinya untuk menjadi musuh bersama semua orang. Ketika dihadapkan dengan banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan, beberapa keringat dingin tanpa sadar muncul di dahi halus instruktur Ruoling. Kepalan tangannya juga dikepal erat saat matanya menyapunya, berharap sosok itu yang sangat dia hargai 2 tahun lalu akan muncul sekali lagi seperti penyelamat. Tanah terbuka yang telah menjadi sunyi juga menyebabkan Hun Er dan Xiao Yu menjadi cemas. Mereka saling bertukar pandang dan melihat beberapa kecemasan dari dalam mata masing-masing. Xiao Yanhu, pengecut yang berani bahkan tidak mengungkapkan dirinya dan membiarkan seorang gadis menerima kritik yang tidak perlu seperti itu. Orang ini tidak akan melakukannya. Seorang pemuda berpakaian putih pada platform penglihatan yang tidak jelek menggelengkan kepalanya dan berkata lemah, dia tidak pantas untuk Hun Er. Pemuda berjubah putih itu dengan mengejutkan orang yang telah bertemu Hun Er di kaki gunung beberapa hari sebelumnya. Dia tampaknya disebut Baisan, salah satu orang yang luar biasa di antara siswa yang lebih muda di Akademi Jianan. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Hun Er. Cik ini adalah pria yang Hun Er selalu bicarakan tanpa henti. Apakah zodiaknya menandatangani kura-kura? Jika seseorang mengikuti pria seperti ini, bukankah lebih baik mengikutiku? Apa yang begitu baik tentang orang-orang bau itu? Mereka hanya berpikir dengan bagian bawah tubuh mereka. Di lokasi lain yang sangat bagus di galeri melihat seorang wanita muda yang mengenakan gaun berwarna merah menyilangkan tangan di depan dadanya. Punggungnya bersandar ke sebuah pipa besi dengan lekuknya yang memesona tampak sangat memikat dengan latar belakang pipa besi lurus. Saat ini dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya saat dia melihat tanah terbuka di mana sebenarnya tidak ada orang yang keluar untuk terlibat dalam perkelahian. Ada sedikit penghinaan saat dia berbicara dengan senyum dingin. Penyihir kecil, duduklah dengan benar. Bertingkah begitu lancang di depan umum di mana kesopanan kamu. Seorang pria tua berambut putih di samping wanita muda berjubah merah tidak bisa membantu tetapi meniup jenggotnya dengan marah ketika ia melihat postur tubuhnya dan kata-kata khusus independen dari dia. Wanita berbaju merah itu dengan cepat memutar matanya ke arah pria tua ini yang jelas memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Akademi Jianan saat dia dengan dingin mendengus untuk berpikir bahwa itu kamu masih menjadi wakil kepala sekolah akademi luar. Jika itu terserah aku akan lama menendang Xiao Yan itu keluar dari akademi. 2 tahun pergi. Sombong sekali. Petik tunggal. Tidak ada pilihan. Gadis itu, Hun Er bersikeras untuk melindungi bocah itu. Orang tua itu dengan putus asa menggelengkan kepalanya. Dia segera menyuarakan pikirannya, namun jika dia masih absen tahun ini, maka aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aturan Akademi Jianan tidak bisa dilanggar. Jangan bilang bahwa itu kamu berharap Xiao Yan akan bisa muncul selama beberapa menit terakhir. Wanita muda berpakaian merah itu memberikan pandangan kosong pada pria tua itu. Aku benar-benar berharap begitu, orang tua itu menghela nafas. Dia perlahan menutup matanya dan menunggu lelucon ini berakhir. Setelah suasana hening berlanjut selama 2 menit, beberapa percakapan pribadi akhirnya mulai muncul. Ah, bajingan ini tidak menepati janjinya. Xiao Yu menghela napas dan dengan lembut mengutuk ketika dia melihat wajah yang dipenuhi dengan kekecewaan dari instruktur Ruoling yang duduk di sebelahnya. Hun Er menundukkan kepalanya. Dia menarik lengan instruktur Ruoling dan dengan lembut berkata, instruktur, aku minta maaf. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Masalah ini tidak terkait dengan kamu.
Instruktur Ruoling menepuk tangan Hun Er dan dengan paksa memberikan senyum yang menghibur. Tidak apa-apa. Paling lama aku akan menunggu 3 tahun lagi. Ayo pergi. Instruktur Ruoling berdiri dan berkata pada Xiao Yu dan Hun Er. Melihat matanya yang agak memerah tampak bahwa itu dia tidak sebebas dan semudah dia pura-pura berada di mulutnya. Sekelompok pria dan wanita dari kelas yang sama juga menghela nafas dengan kecewa ketika mereka berdiri, bersiap untuk meninggalkan stadion. Namun mereka baru saja berdiri ketika tubuh Hun Er yang indah tiba-tiba menegang. Wajah cantiknya tiba-tiba terangkat saat dia bergumam, dia ada di sini. Apa? Di sisinya Xiao Yu dan yang lainnya terkejut karena tidak mendengar dengan jelas. Siu. Petik tunggal petik tunggal. Saat pertanyaan Xiao Yu jatuh, suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba muncul di tanah terbuka menarik tatapan semua orang. Saat suara angin deras muncul, sosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan tiba-tiba menabrak tanah terbuka. Tanah keras itu langsung hancur menjadi bubuk yang menjulang tinggi dan menyelimuti area kecil. Siapa itu? Melihat bayangan hitam yang terangkat, pemuda yang membawa tombak yang dipanggil Kebeng tidak tahan untuk tidak menangis dengan dingin. Pandangan Hun Er menatap tajam ke area yang tersembunyi di dalam debu. Kegembiraan bahwa itu dia kesulitan bersembunyi menyerbu ke wajahnya, dia ada di sini. Petik tunggal petik tunggal. Ketika mereka mendengar kata-kata Hun Er, tubuh indah instruktur Ruoling serta Xiao Yu dan yang lainnya bergetar. Tatapan mereka langsung diarahkan ke area di atas tanah terbuka. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, suara lembut langkah kaki bisa terdengar dari dalam debu. Di tanah terbuka yang sepenuhnya sunyi, suara langkah kaki seperti sesuatu yang menginjak hati orang menyebabkan jantung mereka berdetak lebih cepat. Bum bum. Suara lembut secara bertahap menjadi lebih jelas. Seorang pemuda berjubah hitam membawa seorang penguasa hitam besar di punggungnya dengan samar muncul dari dalam debu. Sesaat kemudian, ia akhirnya muncul di bawah tatapan semua orang. Kelas Hoang, kelas kedua Xiao Yan. Petik tunggal petik tunggal. Pemuda berjubah hitam itu melangkah maju dan mengangkat kepalanya sedikit. Suara samar itu seperti guntur karena bergaung di telinga semua orang yang hadir. Suara itu yang tiba-tiba muncul secara langsung menyebabkan tanah terbuka di mana bisikan pribadi baru saja pecah untuk sekali lagi mendiamkan tiba-tiba. Banyak tatapan yang berisi beberapa keheranan dilemparkan ke pemuda berjubah hitam di tengah-tengah tanah terbuka yang membawa penguasa hitam besar yang ada di sekitar ketinggiannya. Dalam sekejap seluruh stadion benar-benar diam. Xiao Yan Gege Hun Er menatap punggung sosok yang berdiri di tanah terbuka yang lebih tinggi dibandingkan 2 tahun lalu tetapi juga sedikit lebih kurus. Senyum yang elegan yang akan menyebabkan para siswa pria di sekitarnya sangat bersemangat segera terungkap pada wajahnya yang sangat cantik. Orang ini, dia harus membuat keributan besar setiap kali dia tiba. Dia benar-benar suka pamer. Mata Xiao Yu yang cantik menatap tajam ke belakang yang belum dia lihat selama 2 tahun. Dia menghela napas lega dalam hatinya. Namun mulutnya masih tidak mau memaafkan saat dia berbicara dengan suara keras. Haha Xiao Yu Jiji, apakah orang itu Xiao Yan Gege yang Hun Er selalu bicarakan? Benar-benar tidak terduga bahwa itu dia berhasil bergegas pada saat-saat terakhir. Selain Xiao Yu, sekelompok wanita muda yang tampaknya berasal dari kelas yang sama dengan Hun Er tertawa saat mereka bertanya sementara tatapan mereka menatap punggung orang di tanah terbuka. TL Cici, kakak perempuan atau berbicara dengan teman dekat atau kerabat perempuan yang sedikit lebih tua. Betul. Itulah bocah yang menyebabkan Hun Er khawatir sepanjang waktu. Kalian semua kecewa kan? Xiao Yu tidak bisa apa-apa selain mengatakan saat dia melirik Hun Er yang telah berhenti sejenak di bibirnya dan tersenyum. Hihi, kita harus melihat kekuatannya. Apa gunanya menjadi tampan? Para wanita muda tertawa ketika mereka berbicara. Di Akademi Jianan, lingkungan di mana kekuatan juga dihormati, menjadi yang paling tampan bukanlah yang paling penting. Mampu dengan mudah mengalahkan lawan yang kuat dalam kompetisi dan menarik kembali dengan elegan adalah gaya pria yang sempurna di dalam hati mereka. Namun meskipun dia berhasil tiba di sini tepat waktu, situasinya tidak terlalu bagus. Kebeng itu adalah bintang 9 dosi. Selain itu, metode Qi yang ia praktikkan di kelas Huan tingkat rendah. Teknik tombaknya telah dipraktekkan sampai mereka mencapai puncaknya. Teknik tingkat tengah kelas Huan Do teknik gelombang tumpang tindih telah mengalahkan sejumlah lawan. Seorang wanita muda yang penampilannya cukup cantik tiba-tiba berkata agak malu-malu. Xiao Yu dan yang lainnya sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Mereka segera melirik Hun Er yang matanya benar-benar tenang. Mereka berkata agak tidak yakin bocah itu harus bisa menanganinya. Aku tidak percaya bahwa itu dia tidak akan mencapai apapun selama 2 tahun ini mengingat karakternya. Untuk waktu yang lama, mata indah instruktur Ruoling menatap pria muda di arena pertempuran yang membawa seorang penguasa besar. Dia juga diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena Xiao Yan berhasil tiba di sini tepat waktu, bahkan jika dia kalah dalam pertandingan, dia hanya akan kehilangan kesempatan untuk dipromosikan menjadi instruktur Huan kelas selama 1 tahun. Dia masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya tahun depan.
Setelah semua, dengan potensi yang Xiao Yan telah tampilkan saat itu ketika dia merekrut siswa, dia percaya bahwa itu Xiao Yan akan dapat mengejar selama dia bisa berlatih di akademi selama setahun. Bagus. Mari kita semua tidak melamun. Karena orang ini akhirnya tiba, mari kita tetap di sini dan mendukungnya. Terlepas dari berapa lama dia bisa bertahan, dia setidaknya adalah anggota kelas Hoang kami kelas 2. Instruktur Ruoling menoleh dan melihat melewati semua wanita muda saat dia tanpa daya berkata. Namun makna di balik kata-katanya jelas menunjukkan bahwa itu dia sama tidak memiliki banyak harapan Xiao Yan mampu mengalahkan Kebeng. Apakah dia yang Xiao Yan? Abaisan berpakaian putih di galeri melihat sosok yang lurus dan tinggi, seperti pohon batu giok berdiri di angin menatap pemuda berjubah hitam di tanah terbuka sementara merasa ragu. Dia tidak berharap bahwa itu orang ini benar-benar berhasil membuatnya di saat-saat terakhir. Nafasnya sangat tenang. Mungkin dia memiliki kemampuan tapi itu hanya begitu. Baisan mengangkat alisnya dan berkata dengan lemah ketika dia melihat ekspresi pria berjubah hitam itu yang tidak berubah bahkan sedikit karena lingkungan yang dipenuhi dengan orang-orang. Sang dia yang memiliki harapan besar, dia tidak memberikan potensi cinta rival ini dengan skor yang sangat tinggi. Apakah ini Xiao Yan Geke yang Hun Er obsesif dengan? Dia akhirnya mau tampil tapi dia tidak tampak sangat tampan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia sangat merindukannya. Tatapan wanita muda berpakaian merah menyapu tubuh Xiao Yan dengan penuh minat. Namun dia segera meringkuk bibirnya dan berkata, apa gunanya tampan? Bisakah itu membiarkan wasit memberinya tanda tambahan? Orang tua berambut putih di sampingnya memutar matanya. Sepasang mata keruh seperti orang tua biasa berhenti di tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian alisnya merajut sedikit. Sok melintas di matanya. Menggelengkan kepalanya, dia sedikit berkata sambil tersenyum, seorang yang sangat menarik. Aku berharap dia tidak akan langsung dikalahkan oleh Kebeng begitu dia keluar untuk bertarung. Jika tidak wajah Xiao Hun Er akan benar-benar hilang. Tangan halus wanita muda berseragam merah menggosok sehelai benang panjang rambut merah pucat yang menggantung ke bawah saat dia berkata dengan agak muram. Cukup tonton, orang tua itu tersenyum. Tatapannya bersentuhan dengan platform wasit tidak jauh dan menyadari bahwa itu ada juga beberapa kejutan di mata beberapa teman lama di sana. Sepertinya mereka seharusnya juga melihat beberapa poin unik tentang orang kecil bernama Xiao Yan ini. Kamu adalah Xiao Yan. Tombak panjang dari Kebeng yang berwajah dingin dilemparkan ke tanah yang keras di depan puluhan ribu tatapan di stadion. Tatapannya melesat langsung pada pemuda berjubah hitam itu, katanya dingin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kamu tidak layak untuknya. Kata Kebeng langsung diremehkan ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Mungkin. Xiao Yan segera merasa agak tidak berdaya ketika dia mendengar ini. Orang lain mengejar Hun Er. Sepertinya gadis ini benar-benar kacau di Akademi Jianan ini. Ada banyak orang di Akademi Jianan yang menunggu kamu untuk tampil. Mulai hari ini dan seterusnya ada kemungkinan bahwa itu kamu akan memiliki banyak masalah yang tak henti-hentinya. Aku mungkin yang pertama menantang kamu tetapi aku pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Kebeng dengan dingin tertawa. Dia segera mengayunkan tombak panjang di tangannya dan mengarahkan ujungnya ke Xiao Yan. Aku akan mengalahkanmu di depannya. Orang biasa-biasa saja seperti kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki gadis luar biasa seperti dia. Petik tunggal. Mereka memang hanya sekelompok anak yang cemburu. Xiao Yan agak tidak bisa berkata-kata saat dia melihat Kebeng yang menyatakan perang saat mereka bertemu. Dia menghela napas dan perlahan-lahan meraih gagang penguasa Huan berat di tangannya. Tubuh penguasa gemetar sedikit saat ia miring dan menunjuk ke bawah. Saat dia melambai-lambaikan penguasa, suara udara terkompresi yang luar biasa besar digemukan di arena. Aku juga sangat tidak suka menerima masalah yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu untuk mengakhiri itu kamu harus sedikit menderita. Penguasa besar meninggalkan bayangan hitam besar di tanah saat Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia membalas Kebeng. Oh, kamu ingin menggunakan aku untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Itu Kebeng tidak bodoh. Dia mengerti niat Xiao Yan ketika dia mendengar yang terakhir berbicara dengan cara ini. Tiba-tiba kemarahan terselubung melintas di matanya saat dia dengan dingin tertawa. Apakah kamu tidak takut memutar lidahmu dengan membual begitu banyak? Petik tunggal. TL bunuh ayam untuk memperingatkan monyet, peringatan kepada orang lain. Bisakah kita mulai? Xiao Yan memiringkan kepalanya dan melemparkan tatapannya ke arah 7 atau 8 pria tua di kursi hakim saat dia bertanya sambil tersenyum. Ya. Beberapa pria tua saling melirik ketika mereka melihat Xiao Yan melihat ke atas. Mereka lalu mengangguk. Sombong-sombong. Petik tunggal, petik tunggal. Ekspresi Kebeng menjadi sedikit dingin ketika dia melihat para hakim mengangguk. Tangannya memegang tombaknya dengan erat saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Long tombak itu bergetar dan membawa suara tajam saat ditembak ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak menggerakkan tubuhnya. Dia menatap Kebeng yang merupakan orang pertama yang menyerang sambil memegang tombak panjang di tangannya. Penguasa yang berat di tangannya sedikit gemetar.
Itu seperti yang dia katakan sebelumnya, Xiao Yan jelas mengerti bahwa itu ada cukup banyak orang di dalam Jianan Academy yang memiliki permusuhan terhadapnya karena Hun Er. Sekarang dia baru saja tiba, satu-satunya metode untuk mengakhiri tantangan yang tak henti-hentinya adalah untuk menakut-nakuti mereka. Selain itu, bahkan jika dia tidak perlu menghapus masalah yang tidak pernah berakhir, Xiao Yan juga sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kemenangan menekan yang membuat tidak ada yang ragu ketika dia baru saja datang ke Akademi Jianan di mana orang-orang berbakat berkumpul. Dia ingin membuktikan satu hal kepada semua orang. Itu Xiao Yan Gege yang Hun Er tidak pernah berhenti bicarakan, memiliki kekuatan untuk berdiri di depannya dan membantunya menghalangi badai. Dia ingin membiarkan semua orang tahu bahwa itu penilaiannya tidak akan mengecewakan siapapun. Saat itu dia adalah orang yang tidak berguna. Karena itu Hun Er pernah berdiri di depannya. Namun sekarang dia tidak ingin hal-hal di masa lalu terulang kembali. Oleh karena itu dia tidak perlu memiliki pertarungan sengit seperti pertempuran ini. Yang dibutuhkannya adalah kemenangan yang merusak dan tidak menarik. Sikapnya yang angkuh kali ini adalah kompensasi kecil bagi gadis yang telah menunggunya dengan sengit selama 2 tahun. Dia ingin membiarkan dia tahu bahwa itu dia tidak menyia-nyiakan 2 tahun ini. Pikiran di dalam hatinya bagaikan air pasang terbalik. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan memasukkan penguasa berat ke tanah. Tangannya diperpanjang dari lengan bajunya yang digulung. Saat serangan sengit lawan akan mencapai dia dengan mantap mengatur lengan bajunya. Lautan orang-orang yang mengelilingi tanah terbuka segera sepi seperti sikap tenang Xiao Yan yang bermata. Mereka hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan kinerja Xiao Yan saat ini, pres parah. Mata Kebeng sedingin es saat dia mengamati aksi Xiao Yan. Kemarahan dalam hatinya semakin besar. Mengikuti perubahan dalam pikiran di dalam hatinya, Doki segera berguling dan menuangkan ke tombak panjang. Ujung tombak membawa cahaya merah pucat ketika telapak tangannya tiba-tiba menghantam ujung gagang tombak itu. Tombak segera meluncur keluar dengan eksplosif. Dalam sekejap mata itu akan mencapai bagian depan tenggorokan Xiao Yan. Ah! Ekspresi Xiao Yu dan instruktur Ruoling tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit ketika mereka melihat serangan Kebeng yang seperti kilat di medan perang. Hanya Hun Er yang masih mempertahankan ketenangannya. Dalam hatinya dia jelas tahu bahwa itu Xiao Yan saat ini tidak lagi orang yang tidak berguna di klan Xiao saat itu. Bahkan Nalan Yanran yang dengan hati-hati dipersiapkan dan diajarkan oleh Misty Claudsek dikalahkan oleh tangannya. Dari ini orang bisa melihat seberapa kuat Xiao Yan saat ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, mengandung berbagai jenis emosi, serangan tombak panjang oleh Kebeng yang memiliki momentum kuat berada di depan tenggorokan Xiao Yan dengan cara cepat kilat. Namun sama seperti semua orang menunggu adegan berdarah yang akan muncul, ujung tombak yang kurang dari setengah inci dari tenggorokan Xiao Yan tiba-tiba terhenti seolah udara telah memadat. Tak terhitung jumlah tatapan mengikuti tombak panjang saat mereka bergerak dan akhirnya berhenti di pegangan tombak. Sebuah tangan panjang pucat memegang erat pegangan tombak di sana. Serangan Kebeng yang sangat ganas itu benar-benar dihentikan dengan paksa oleh satu tangan. Di stadion, sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi perlahan bergerak di sepanjang tangan. Mereka akhirnya berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam yang ekspresinya acuh tak acuh. Seluruh tempat segera meletus menjadi kekacauan. Xiao Yan mengangkat tatapannya. Dia tertawa pada Kebeng di depannya yang ekspresinya telah sangat berubah. Sudut mulutnya diangkat ke busur kecil saat dia dengan lembut berkata, satu serangan. Petik tunggal, petik tunggal. Saat suaranya jatuh, tubuh Xiao Yan bergoyang dan langsung berubah menjadi bayangan buram. Xiao Yan mengencangkan tangan kanannya dan sebuah gaya tindik telinga yang tajam langsung berteriak. TL buat contoh orang lain. Bayangan berwarna hitam membawa kekuatan yang menakutkan dan tiba-tiba muncul di depan Kebeng. Riak kecil muncul di udara di sekitar area di mana kepalan tangan berlalu. Banyak sekali ledakan tindik telinga yang terdengar seperti guntur yang teredam. Di bawah serangan ganas Xiao Yan itu seperti petir, seseorang bisa mendengar suara retak yang berulang kali meletus dari tanah yang keras. Banyak garis retak mulai dengan cepat menyebar dari kaki Xiao Yan di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan yang Xiao Yan gunakan untuk menyerang secepat kilat. Namun Kebeng juga bukan orang yang hanya mengandalkan lidah mereka. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya pada kekuatan yang Xiao Yan telah tampilkan, reaksinya juga tidak lambat. Ketika tinju Xiao Yan dengan cepat melebar di depan matanya, dia tidak ragu sedikit pun saat dia menyerahkan tombak panjang yang telah dijepit oleh pihak lain. Dia mengambil langkah kecil ke belakang dan mengetukkan jarinya ke cincin penyimpanannya. Sebuah tombak panjang berwarna perak yang benar-benar terbuat dari baja langsung muncul di tangannya. Dengan tombak mendarat di tangannya, niat bertarung Kebeng yang telah sangat menyusut karena dikejutkan oleh serangan menakutkan Xiao Yan dengan cepat melonjak. Raungan marah rendah itu dipancarkan dari tenggorokannya dan doki di tubuhnya beredar sampai batasnya saat ini. Sebuah doki berwarna pucat berwarna merah keluar dari tubuhnya dan akhirnya membentuk jubah doki berwarna merah di permukaan tubuhnya. Tangan Kebeng sama bahkan tidak memiliki jeda sedikit pun saat doki mengalir di dalam tubuhnya.
Ujung tombak bergetar dan benar-benar membentuk lebih dari 10 bayangan setelahnya. Cahaya merah melonjak seperti badai dan bayangan tiba-tiba datang bersamaan. Akhirnya, seluruh tombak panjang berubah menjadi cahaya merah mata menusuk yang menusuk eksplosif ke arah Xiaoyan. Gelombang tumpang tindih. Petik tunggal. Kebeng meraung pelan di dalam hatinya. Momentum ke depan yang kuat dari tombak panjang di tangannya menusuk langsung di tinju Xiaoyan. Saat tubuh tombak itu bergetar, cahaya merah menyerbu ke depan satu demi satu gelombang. Udara panas seperti gelombang api berwarna merah. Di bawah pengawasan sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, cahaya merah yang menusuk mata membawa gelombang udara yang mengerikan. Momentum semacam ini menyebabkan cukup banyak orang menciptakan kegemparan. Dia memang mahasiswa top yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi Akademi Batin. Kekuatan ganas seperti ini mungkin bisa mengejar orang-orang kuat yang baru saja memasuki kelas Dadoshi. Cahaya berwarna merah dengan cepat membesar di mata hitam gelap itu. Xiaoyan merasakan kekuatan panas yang datang menerkam tetapi ekspresinya masih tetap tenang. Selama 2 tahun, lawan-lawan yang ditukarnya dengan pukulan sebagian besar orang kuat yang jauh melampaui dia. Dia bahkan telah melihat serangan yang puluhan atau ratusan kali lebih kuat dari ini. Oleh karena itu, menginginkan dia untuk mundur karena serangan tingkat ini tidak diragukan lagi adalah seorang idiot yang berbicara dalam mimpinya. Namun kemampuan akut lawan harus mampu melepaskan resistensi kekuatan penuh dalam waktu yang singkat menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit kaget. Tapi itu saja. Tinju Xiaoyan sedikit gemetar. Dedoki berwarna hijau melonjak tiba-tiba dan akhirnya dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan kutikula berwarna hijau di kepalan tangannya. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang hari ini, hanya ada satu jalan untukmu. Kekuatan kepalan tangan yang ditutupi oleh kutikula berwarna hijau tiba-tiba melambung tinggi. Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya dan akhirnya tidak menunjukkan belas kasihan atau kelambanan saat dia mengayunkan lengan kanannya. Tinjunya meledak ke depan dengan eksplosif dan sangat bertabrakan dengan ujung tombak kebeng di depan mata banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Octane Blaze. Petik tunggal petik tunggal. Bang. Petik tunggal petik tunggal. Keduanya bersentuhan. Seketika, ledakan suara yang keras dipancarkan dari medan perang. Permukaan batuan keras dari tanah tempat kedua orang bertabrakan itu langsung hancur menjadi bubuk dengan dentuman keras. Garis retak berulang kali menyebar seperti jaring laba-laba. Kaca. Retak. Bubuk itu melayang ke udara dari tanah. Dalam sekejap setelah tinju dan tombak datang ke dalam kontak, suara kaca retak logam yang jelas tiba-tiba dipancarkan dari titik kontak. Sesosok manusia tiba-tiba melesat ke belakang keluar dari debu samar. Dia dengan liar memuntahkan seteguk darah segar berwarna merah cerah. Setelah tubuhnya mendarat berat di tanah, dia benar-benar bersarang di tanah dan berguling di tanah selama lebih dari 10 meter sebelumnya akhirnya berhenti. Tak terhitung jumlah tatapan buru-buru pindah ke sosok manusia yang telah diluncurkan mundur dan menyapunya. Ketika tatapan mereka melihat orang yang terbang mundur dalam kekalahan, seluruh tanah terbuka langsung turun ke keheningan. Di tepi tanah terbuka, pakaian atas kebeng pada dasarnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan bertabrakan. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan debu hitam biru yang tercipta dari pecahan batu yang menembaki tubuhnya. Jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya menyebabkan dia tampak sangat menderita. Tentu saja, yang paling mengejutkan orang-orang adalah tombak panjang yang dipegang oleh tangan berdarah kebeng telah hancur menjadi 2. Garis retak tombak dengan jelas menunjukkan bahwa itu secara langsung dipatahkan oleh kekuatan yang kuat. Mampu masih menggunakan satu tinju untuk secara paksa mematahkan tombak panjang yang terbuat dari baja setelah 9 bintang dosi menampilkan teknik do kelas Huan. Serangan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa dadoshi yang hadir akan mengalami kesulitan. Namun kebeng ini, yang memiliki reputasi bahkan di Akademi Jianan ini, diserang langsung oleh seorang siswa baru yang baru saja datang ke akademi dengan taktik yang paling meriah ini. Ketika mereka menyaksikan tepi tanah terbuka di mana kebeng sedang mengalami kesulitan berjuang untuk bangkit dan kemudian ditombak panjang yang rusak, beberapa orang yang memiliki pikiran tertentu segera merasakan perasaan dingin melonjak keluar dari dalam hati mereka. Dari tampang kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan, siswa baru yang telah mengambil cuti 2 tahun penuh itu memang bukan orang biasa. Debu di atas tanah terbuka perlahan jatuh. Seorang pria muda mengenakan jubah hitam perlahan berjalan keluar. Jubah di tubuhnya, yang begitu rapi sehingga tidak ada lipatan sedikit pun, adalah 2 ekstrem jika dibandingkan dengan kebeng yang berada dalam keadaan yang sangat mengerikan. Dari ini, siapapun, selama mereka tidak terlalu bodoh, bisa dengan jelas memahami bahwa itu kekuatan pemuda yang disebut Xiaoyan ini jauh melampaui kebeng. Kekuatan kebeng saat ini adalah bintang 9 dosi. Karena Xiaoyan mengalahkannya, maka kekuatannya setidaknya dari dadoshi yang kuat. Ketika mereka memikirkan kemungkinan ini, galeri yang penuh sesak segera memancarkan suara orang yang menghirup udara dingin. Tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiaoyan jelas memiliki makna tambahan yang tidak diketahui di baliknya. Ada dosi pada usia ini. Bahkan di seluruh Akademi Jianan ini, mereka dianggap orang-orang luar biasa yang merupakan krim hasil panen. Sangat-sangat kuat. Mulut Xiao Yu dan yang lainnya di galeri melihat terbuka lebar.
Wajah mereka dipenuhi kejutan ketika mereka melihat punggung kurus yang berdiri tegak dan tinggi di tanah terbuka. Seorang wanita muda yang duduk di belakang tidak bisa menahan diri untuk bergumam tanpa sadar saat matanya mulai melihat bintang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa itu Kebeng yang kekuatannya sekitar dari bintang 9 dosi dikalahkan oleh satu pukulan dengan cara yang menentukan setelah hanya satu pertukaran. Ini terlepas dari dia melepaskan teknik do terkuatnya. Petik tunggal. Awalnya, mereka masih mendiskusikan berapa banyak pertukaran yang bisa dilakukan Xiao Yan. Namun, diskusi mereka belum berakhir ketika akhir ini yang menyebabkan mereka tercengang muncul di medan perang. Orang ini, bukankah peningkatannya selama 2 tahun ini sedikit terlalu cepat? Xiao Yu berkata dengan senyum pahit. Instruktur Ruoling ke samping perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menatap punggung pemuda di medan perang. Bahkan pada saat ini, dia masih agak tidak percaya. Mahasiswa yang seperti Duri ini yang telah melewatkan 2 tahun pendidikan di akademi benar-benar telah menembus siswa kelas Huan. Selain itu, metode yang ia gunakan untuk mengalahkan lawan sebenarnya adalah yang paling kuat dan paling langsung. Sebagai instruktur Ruoling mengingat pukulan seperti guntur sebelumnya, dia mempertanyakan dirinya sendiri. Jika itu adalah dia, sepertinya dia tidak akan bisa sepenuhnya menanggungnya. Instruktur Ruoling tiba-tiba tertawa pahit saat dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. 2 tahun yang lalu, bocah kecil di Wutan City yang telah menggunakan semua metodenya untuk berjalan keluar dari bawah tangannya setelah 20 putaran dan sekarang menampilkan serangan yang bahkan dia sendiri harus hati-hati mempertimbangkan sebelum dia berani menjamin jika dia bisa menanggungnya. Kecepatan peningkatan ini benar-benar menakutkan. Tidak heran dia bisa membiarkan gadis yang luar biasa seperti Hun Er selalu mengingatnya. Orang ini benar-benar memiliki modal. Instruktur Ruoling memiringkan kepalanya dan menatap wajah cantik Hun Er yang berisi senyuman, sementara Ruoling bergumam di dalam hatinya. Di satu sisi galeri melihat Baisan menyilangkan tangannya di depan dadanya. Alisnya merajut sedikit saat dia menatap pemuda berjubah hitam yang berdiri tegak di tengah-tengah tanah terbuka. Dia perlahan menghembuskan nafas beberapa saat kemudian dan berkata dengan senyum lemah, tidak buruk, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Saat ini kamu memiliki kualifikasi untuk membiarkan aku membesarkan kamu ke posisi di mana aku harus menganggap kamu serius. Aku harap kamu bisa bertahan beberapa ronde lagi. Ketika saatnya tiba, aku ingin secara pribadi melawan kamu jika ada kesempatan. Saingan kuat tapi dia pasti akan menjadi milik aku. Tatapan Baisan berbalik ke arah di mana Hun Er berada. Dia dengan lembut bergumam sambil memperhatikannya mengenakan gaun hijau pucat. Saat dikelilingi oleh sekelompok wanita, ia tampak seperti wanita muda yang elegan seperti bunga teratai yang sedang bermekaran. Ah, orang itu memiliki kepalan yang sangat tajam dan kuat. Bahkan gelombang tumpang tindih Kebeng tidak bisa menahannya bahkan untuk sesaat. Aku pikir bahwa itu kekuatannya seharusnya sekitar 3 bintang dadosi. Wanita muda berpakaian merah yang sosoknya mempesona sebagai iblis menggunakan matanya yang memancarkan kecemerlangan saat dia menatap Kebeng yang dikalahkan dengan cara yang sangat renyah. Dia tidak bisa tidak berbicara dengan kaget. Ah, itu benar-benar kepalan yang tajam dan kuat. Selain itu, ia bahkan tahu bagaimana menggumpal energi ke berbagai bagian tubuhnya dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan menyerang dan bertahannya. Ini hanya mungkin jika seseorang memiliki kontrol yang sangat baik atas Doki. Pada titik ini, dia bahkan bisa sebanding denganmu. Orang tua di sampingnya mengangguk sedikit. Suaranya juga terdengar agak mengejutkan. Sekarang kamu tahu seperti apa penilaian gadis itu, Hun Er. Orang ini bukan orang biasa. Aku pikir bahwa itu bahkan jika kamu atau Baisan harus menghadapinya tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Orang tua itu melirik ke arah punggung yang kurus di medan perang dan berkata dengan makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Oh, alis rambut tipis melengkung dan Willow dari wanita muda berpakaian merah naik ketika dia mendengar ini. Dia tertawa dengan cara yang manja, aku ingin menemukan kesempatan untuk melawannya. Jika aku menang, aku ingin dia memberi aku Hun Er. Kamu bocah ini. Ada banyak pria luar biasa yang merayumu. Tidak apa-apa bahwa itu kamu tidak menyukai mereka tetapi mengapa kamu melecehkan Hun Er? Haruskah kamu membuang semua wajah lamaku sebelum kamu puas? Orang tua itu segera marah ketika dia mendengar kata-kata wanita muda berpakaian merah saat dia berbisik dengan marah. Apa yang begitu bagus tentang pria-pria yang bau itu? Yang mana dari mereka yang akan mengejarku jika bukan karena wajahku ini? Wanita muda berpakaian merah itu mengerutkan bibirnya. Tangannya yang halus mengusap wajah cantik seperti peri itu ketika dia berbicara dengan jijik. Orang tua itu sangat marah pada wanita muda tanpa hukum ini bahwa itu asap dikeluarkan dari 7 lubang di tubuhnya. Namun dia tidak berdaya dan hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dan terus mengalihkan pandangannya kembali ke medan perang. Di dalam medan perang, Xiao Yan melirik ke Beng yang berada di tepi tanah terbuka. Yang terakhir tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Hanya kemudian Xiao Yan memalingkan kepalanya ke kursi juri dan tersenyum saat dia bertanya, bisakah aku menanyakan apakah aku telah memenangkan putaran ini? Petik tunggal. Tentu saja, ya. Seorang pria tua berjubah kelabu di kursi hakim tersenyum saat dia melihat Xiao Yan.
Matanya mengandung perasaan yang tidak diketahui di dalam dirinya saat dia mengangguk. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Xiao Yan membungkuk sedikit. Dia menjabat tangannya di depan puluhan ribu tatapan dan penguasa Huan berat terbang ke arahnya. Setelah itu dia meraihnya dengan satu tangan, menjentikan pergelangan tangannya dan memasukkannya ke punggungnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa itu wanita muda yang tersenyum berpakaian hijau dan beberapa perasaan hangat naik di dalam hatinya. Kakinya menekan tanah dan tubuhnya dengan lembut melompat ke panggung kompetisi. Akhirnya dia melompat ke tempat di mana kelas Hoang kelas 2 sedang duduk. Maaf, aku terlambat. Xiao Yan menyaksikan wanita muda cantik itu berdiri dengan cantik di depannya. Wajah itu telah tertanam dalam di wilayah dalam hatinya selama 2 tahun ini. Dia mengabaikan tatapan api yang berapi-api di sekitarnya saat dia mengusap kepalanya dan berkata dengan lembut dengan cara yang agak minta maaf. Hun Er mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap wajah yang halus dan tampan itu yang memiliki kepolosan dan kelembutan yang kurang tetapi lebih banyak kematangan dan ketekunan dibandingkan 2 tahun lalu. Senyum yang indah yang bisa mengubah semua makhluk hidup menjadi terbalik tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia segera melakukan tindakan yang menyebabkan pandangan setiap orang sama membosankannya seperti ayam kayu. Wanita muda saya di akademi yang tidak pernah menunjukkan tindakan apapun terhadap siapapun yang berada di luar normal untuk seorang teman biasa membuka tangannya sedikit. Setelah itu dia melompat ke pelukan hangat yang telah berpisah dengannya selama 2 tahun dengan rakus menyerap perasaan hangat. Seluruh tanah terbuka diam karena semua orang menyaksikan wanita muda berpakaian hijau melompat ke pelukan Xiao Yan. Pada saat ini, seseorang hampir bisa mendengar suara hati yang tak terhitung jumlahnya hancur. Instruktur Ruoling serta Xiao Yu dan yang lain di samping Hun Er tidak pernah menyangka bahwa itu wanita muda yang biasanya pendiam dan tidak peduli akan benar-benar melakukan tindakan yang berani di depan umum. Wajah mereka langsung tercengang dan akhirnya mereka tertawa pahit beberapa saat kemudian. Xiao Yu menatap Hun Er yang telah menerkam pelukan Xiao Yan dan kemudian melirik Xiao Yan yang senyumannya seperti alkohol hangat seperti orang mabuk yang baru saja meminum anggur yang telah disimpan untuk waktu yang lama. Perasaan tidak dikenal dan agak tidak nyaman tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Di sisi lain dari galeri melihat senyum samar hadir di wajah Baisan akhirnya menjadi gelap dan serius pada saat ini. Kapan Hun Er menjadi sangat berani? Hanya karena seorang pria. Alis wanita muda berbaju merah juga naik sampai hampir vertikal pada saat ini. Kalau bukan karena lelaki tua di sampingnya menarik punggungnya ketika dia melihat situasi, dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk bergegas dan memaksa mereka memisahkan keduanya yang saling menempel seperti lem. Tangan Xiao Yan melingkar erat di pinggangnya yang halus seperti pinggang. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengendus rambut hitam wanita muda itu yang berisi aroma menyegarkan. Karena dia mampu melakukan tindakan berani yang mengumumkan hubungan antara keduanya di depan umum, maka sebagai seorang pria, dia tentu tidak akan memilih untuk mundur. Ini adalah meskipun tatapan panas yang ditembakkan dari sekelilingnya menyebabkan dia merasa seolah-olah berada di dalam tungku perapian. Batuk setelah mereka berdua memeluk selama hampir 1 menit penuh, instruktur Ruoling yang berdiri ke samping akhirnya tidak bisa menahan tatapan memanas yang menekan mereka dari sekitarnya dan segera batuk lembut. Mendengar batuk Hun Er yang meringkuk di dada Xiao Yan seperti burung kecil mengandalkan seseorang akhirnya tersadar dan terbangun dari kebahagiaan dan kegembiraan karena akhirnya bisa melihat orang yang sangat dirindukannya di dalam hatinya. Tiba-tiba rona yang diracuni melayang ke wajah yang elegan dan acuh tak acuh seperti lotus. Dia buru-buru menarik diri dari pelukan Xiao Yan dan menyusup di belakang Xiao Yu seperti mimosa tanaman sensitif malu. Melihat sisi pemalu yang sangat langka tapi cantik dari gadis kecil ini, Xiao Yan juga tertawa pelan. Dia memutar kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah instruktur Ruoling dan berkata dengan senyum canggung, "Hihi, aku minta maaf instruktur Ruoling. Kamu masih ingat bahwa itu aku adalah instruktur kamu?" Instruktur Ruoling melirik Xiao Yan dan berkata dengan lunak. Xiao Yan tertawa pahit ketika dia melihat ekspresi dan sikapnya. Dia tahu bahwa itu selama beberapa tahun terakhir ini dia benar-benar membuat marah wanita ini yang karakternya selembut air. Namun karena dia salah, dia tidak membalas tetapi hanya mengeraskan kulit di kepalanya dan menerima kritik dan kemarahannya. Jangan berpikir bahwa itu semuanya akan baik-baik saja jika kamu tidak berbicara. Kamu benar-benar memiliki keberanian untuk melewatkan 2 tahun pelajaran. Tahukah kamu berapa kali aku berbicara dengan akademi sampai bibir aku lelah karena kamu? Instruktur Ruoling berkata dengan marah. Instruktur Xiao Yan, bocah ini memang sudah berlebihan dengan masalah ini. Namun dia berhasil tiba di sini pada waktunya hari ini dan bahkan mengalahkan rekan kebeng itu. Selama Hun Er dan dia dapat mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam putaran tersisa kompetisi kualifikasi, kamu akan dipromosikan untuk menjadi instruktur Huan kelas. Jika kamu masih berpikir bahwa itu tidak akan mengurangi kemarahan kamu, belum terlambat untuk menunggu sampai ia selesai bertarung di semua putaran kompetisi kualifikasi sebelum menghukumnya. Dalam hal apapun, sekarang dia telah tiba di akademi, apakah kamu perlu khawatir tentang dia melarikan diri?
Melihat Xiao Yan tersenyum pahit dan tak berdaya, Xiao Yu mungkin diam-diam bergumam, kamu layak mendapatkannya. Dalam mendengarnya, tetapi kata-kata dia berkata dengan mulutnya membantu Xiao Yan membebaskan situasi. Baru setelah mendengar kata-kata Xiao Yu, wajah Profesor Instruktur Ruoling menjadi lebih hangat. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, baiklah, aku akan menunggu kamu untuk menyelesaikan kompetisi kualifikasi sebelum menemukan kamu untuk menyelesaikan skor kami. Petik tunggal. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa itu Instruktur Ruoling telah menghentikan kritiknya untuk sementara waktu. Dia mengangkat kepalanya dan melemparkan tatapan terima kasih kepada Xiao Yu. Yang terakhir, bagaimanapun, menghadiahinya dengan menggulingkannya mata dan mendengus. Hei Elder Kausin Xiao Yu, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun kamu menjadi semakin cantik. Apakah ada yang berhasil merayu kamu? Xiao Yan mengabaikan ekspresi Xiao Yu dan bertanya sambil tersenyum. Mengapa kamu peduli? Mendengar nada Xiao Yan yang sama seperti ketika ia masih kecil, perasaan aneh segera muncul di dalam hatinya. Pada saat yang sama kaki-kakinya yang panjang itu terangkat sedikit seolah itu adalah refleks bersyarat bersiap untuk menendang. Baiklah, jangan main-main di sini. Kompetisi kualifikasi untuk hari ini akan segera berakhir. Ikuti aku kembali. Bahkan ada perkelahian yang lebih intens besok dan lusa. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk masuk ke Akademi Batin. Instruktur Ruoling melambaikan tangannya. Dia mengabaikan Xiao Yu yang wajahnya cantik telah berubah merah memalukan karena kata-katanya berbalik dan memimpin mereka keluar dari tanah terbuka. Di belakang Instruktur Ruoling, Xiao Yu dengan ganas memotong Xiao Yan yang murung dengan matanya saat dia menarik Hun Er dan dengan cepat mengikutinya. Xiao Yan membawa penguasa hitam yang berat dan mengikuti di belakang kelompok. Tepat ketika dia hendak keluar dari tanah terbuka, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia sedikit mengernyit saat dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke sisi lain arena. Di tempat itu berdiri seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih. Yang terakhir menghadapnya dengan wajah yang gelap dan serius yang membawa pandangan yang mengandung permusuhan. Siapa orang ini? Dia tampak cukup kuat. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia merenung sedikit sebelum menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia berbalik dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia dengan cepat mengikuti Instruktur Ruoling dan yang lainnya yang akan keluar dari tanah terbuka. Mereka berjalan sepanjang jalan keluar dari tanah terbuka yang berisik. Instruktur Ruoling mengusir gadis-gadis muda itu dengan mata berbintang di sekitar Xiao Yan. Setelah itu ia memimpin Xiao Yan, Hun Er dan Xiao Yu melewati beberapa jalan yang dipenuhi tanaman hijau sebelum akhirnya memasuki sebuah rumah pavilion yang unik dan elegan. Begitu mereka memasuki rumah, Instruktur Ruoling mengundang mereka bertiga untuk duduk secara acak sebelum mengalihkan tatapannya ke arah Xiao Yan. Dia berkata dengan senyum lemah, anak kecil, aku benar-benar tidak bisa percaya. Kamu benar-benar meningkat dengan cepat selama 2 tahun ini. Petik tunggal. Aku hanya beruntung. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum. Lupakan, aku tidak akan berbicara dengan lidah fasih kamu. Karena kamu telah datang ke akademi dan aku telah memasukkan nama kamu ke kompetisi kualifikasi batin akademi, dalam 2 hari ke depan kamu dan Hun Er harus bertahan dan masuk ke 5 besar. Dengan begitu kamu akan dapat memperoleh kesempatan untuk memasuki akademi batin untuk berlatih. Seperti untuk aku juga akan dipromosikan dari instruktur kelas Hoang ke instruktur Huan kelas. Instruktur Ruoling melambaikan tangannya dan dengan serius berkata. Apa keuntungan yang ada untuk memasuki Akademi Batin? Xiao Yan bersandar di kursinya dengan 10 jarinya menyeberang di depannya saat dia bertanya. Mata Instruktur Ruoling menatap tajam ke wajah muda yang tersenyum. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, sepertinya mengambil cuti 2 tahun memang bagus untuk kamu. Bagian mana dari arus kamu masih belum bersalah dari Wutan City saat itu? Dengan satu pandangan pada kamu ini tidak ada yang akan memperlakukan kamu sebagai pria muda yang baru berusia 18 tahun. Petik tunggal. Xiao Yan tersenyum tanpa berbicara. Dia memang mengalami banyak hal selama 2 tahun ini. Beberapa pasang surut yang besar juga semakin memantapkan dan menstabilkan karakter tenang yang dia rawat dari usia muda. Saat ini dia benar-benar tidak bersalah dan tidak ada yang tersisa dari masa mudanya. Akademi Jianan dibagi menjadi akademi dalam dan luar. Akademi luar adalah tempat di mana kita tinggal saat ini. Para siswa baru yang kami rekrut dari benua akan semua melatih di akademi luar sampai kekuatan mereka telah mencapai tahap tertentu. Mereka kemudian dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi batin tahunan. Selama mereka bisa masuk ke dalam 50 teratas, mereka akan dapat memperoleh kualifikasi untuk masuk ke Akademi Batin. Akademi Batin berbeda dari Akademi Luar. Seseorang dapat dengan belak-belakan mengatakan bahwa itu Akademi Luar. Akademi Jianan hanyalah tempat untuk menguji para siswa baru. Inti sejati dari Akademi Jianan adalah di dalam Akademi Batin. Instruktur Ruoling mengatur pikirannya sebelum berbicara perlahan. Akademi Luar Akademi Jianan dibagi menjadi 2 kelas berbeda. Kelas yang aku kelola adalah kelas Hoang. Kebeng itu yang menantangmu sebelumnya berasal dari kelas Huan. Dari perbedaan kelas ini kamu bisa tahu bahwa itu secara keseluruhan kekuatan kelas Huan lebih kuat daripada kelas Hoang. Tentu saja tidak ada yang absolut. Misalnya Hun Er dan kamu.
Aku melihat bahwa itu kekuatan kamu saat ini mungkin di sekitar Dadosikan. Instruktur Ruoling tiba-tiba menatap Xiao Yan dan bertanya. Ketika dia mendengar pertanyaan instruktur Ruoling, Xiao Yu melemparkan pandangan terkejut ke Xiao Yan. Arusnya hanya memiliki kekuatan bintang 5 dosi. Orang ini telah menjadi Dadosi setelah pergi selama 2 tahun. Bukankah kecepatan kemajuan ini terlalu cepat? Petik tunggal. Ya. Xiao Yan mengangguk sedikit di bawah tatapan kaget Xiao Yu. Kamu memang makhluk abnormal yang bisa dibandingkan dengan gadis ini, Hun Er. Instruktur Ruoling bergumam, menurut aturan aku juga tidak dapat mengungkapkan terlalu banyak hal tentang Akademi Batin. Namun karena itu bisa disebut inti sejati dari Akademi Jianan, itu akan memiliki area yang sulit dibedakan oleh Akademi luar. Ini hanya akan menguntungkan kamu jika kamu bisa masuk. Petik tunggal, petik tunggal. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan melebarkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dalam perjalanan ke sini, dia telah mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa itu Akademi Batin. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk memasukinya, dia secara alami tidak akan keberatan. Dengan kekuatan kamu, aku pikir itu tidak terlalu sulit untuk mengisi ke-50 teratas selama kamu tidak bertemu dengan beberapa orang seperti Baisan dan Little Witch. Instruktur Ruoling juga menghela nafas lega ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia melanjutkan. Baisan. Penyihir kecil. Aku sepertinya telah mendengar nama kedua disebutkan oleh instruktur 2 tahun yang lalu. Xiao Yan mengulangi dua nama ini di mulutnya saat dia tersenyum, suaranya menghilang. Itu Baisan adalah salah satu tokoh paling menonjol di Akademi Luar Angkasa Jianan selama 2 tahun ini. Dia tampan dan memiliki kekuatan luar biasa. Jumlah yang tidak diketahui dari siswa perempuan juga menjadi tergila-gila padanya. Selain itu, ia tampaknya juga menjadi salah satu orang yang merayu Hun Er. Bahkan jika aku tidak memberi tahu kamu, dia akan datang dan menemukan kamu cepat atau lambat. Instruktur Ruoling menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang menyenangkan. Xiao Yan menggeleng tak berdaya. Adapun penyihir kecil, dia adalah cucu dari wakil kepala sekolah. Latar belakangnya tidak sederhana. Ini bersama dengan bakat pelatihannya yang menakutkan yang tidak lebih lemah dari milikmu, serta wakil kepala sekolah yang secara pribadi mengajarinya, aku berpikir bahwa itu kekuatannya mungkin sedikit lebih besar daripada Baisan. Karena gaya independen dan istimewanya dalam melakukan berbagai hal serta kecantikannya, ia juga memiliki cukup banyak orang yang mengejarnya di akademi. Namun tampaknya dia tidak terlalu tertarik pada pria. Sebaliknya, dia sangat menyukai wanita. Dengan temperamen Hun Er dan bakatnya, ia adalah target alami yang disesali oleh Little Witch. Oleh karena itu penampilan kamu juga harus menyebabkan dia merasa permusuhan terhadap kamu. Instruktur Ruoling mengeluarkan batuk seperti yang ia katakan dengan wajah yang sedikit merah. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit aneh ketika dia mendengar ini. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Hun Er yang sama tak berdaya, sebelum mengatakan dengan cara yang menunjukkan dia tidak bisa tertawa atau menangis menangkap pria dan wanita. Petik. Hun Er mengikuti cara Xiao Yan dan merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa itu dia juga tidak memiliki pilihan mengenai masalah ini. Dia memiliki profil yang cukup rendah selama 2 tahun ini. Dia bahkan menyerah memasuki kompetisi kualifikasi Inner Academy sekali karena Xiao Yan. Ah, memang ada musuh di mana-mana. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia berkata kepada instruktur Ruoling, namun demi instruktur Ruoling dipromosikan, aku akan melakukan yang terbaik untuk masuk ke 5 besar. Petik tunggal. Itu bagus. Kamu harus beristirahat di sini untuk hari ini. Ini adalah tempat di mana aku tinggal. Biasanya Hun Er dan Yu Er juga tinggal di sini bersamaku. Mulai besok dan seterusnya orang-orang kuat dari kompetisi kualifikasi akan muncul semua. Ketika saatnya tiba, kamu akan memiliki beberapa garis dasar kekuatan lawan-lawan ini. Instruktur Ruoling berdiri, melambaikan tangannya dan menginstruksikan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Di sebuah ruangan yang tenang, yang dipenuhi rak buku, 7 pria tua duduk di kursi di sekeliling meja bundar. Duduk di antara mereka adalah orang tua yang berbicara dengan wanita muda berpakaian merah kembali ke tanah kompetisi sebelumnya. Dari kicknya yang setenang sebelumnya, orang bisa melihat bahwa itu kekuatan dan posisinya yang sebenarnya mungkin tidak rendah. Lagi pula orang tua biasa tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di ruang rapat ini yang mengesampingkan hal-hal besar dan kecil di dalam akademi. Pada saat ini pria tua itu yang dipanggil oleh wanita muda berpakaian merah sebagai wakil kepala sekolah perlahan-lahan meletakkan dokumen di tangannya ke bawah. Tatapannya terlihat sekali di sekitar ruangan dan berkata dengan senyum lemah, Xiao Yan ini memang bukan orang biasa. Dia bersaing dengan Misti Cloud Sekte dari Kekaisaran Jiama dengan kekuatannya sendiri dan bahkan langsung membunuh seorang doang yang kuat sebelum akhirnya berhasil melarikan diri dari tangan seorang dozong. Catatan pertempuran ini adalah sesuatu yang bahkan para siswa top di Akademi Batin akan mengalami kesulitan untuk mencapai. Petik tunggal. Oh. Saat mereka mendengar kata-kata yang dipancarkan dari mulut lelaki tua itu, shock melintas di wajah-wajah yang keriput dari beberapa pria tua itu. Ini adalah informasi mengenai Xiao Yan. Kamu semua dapat memeriksanya sendiri. Petik tunggal.
Wakil kepala sekolah menjentikan jarinya dan informasi di depannya secara otomatis tertembak ke arah orang-orang tua di bawah. Jarinya dengan lembut menyentuh permukaan meja. Beberapa saat kemudian, ia mendengar terengah kaget bahwa itu orang-orang tua itu yang telah selesai membaca informasi, memancarkannya bersamaan. Dia tersenyum sambil berkata potensinya sangat besar. Namun hubungannya dengan Misty Cloudsec telah memburuk sedikit dan pada dasarnya tidak dapat dimediasi. Potensinya memang sangat besar. Jika kita merawatnya dengan benar, dia mungkin menjadi orang kuat lain di puncak. Seorang pria tua berjubah abu-abu dengan lembut berkata, kami tidak perlu terlalu khawatir tentang Misty Cloudsec. Hanya dengan satu dozong, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun pada kami Akademi Jianan. Petik tunggal. The Misty Cloudsec memang bukan apa-apa tapi di belakang mereka wakil kepala sekolah mengerutkan alisnya. Dia baru saja berbicara setengah jalan ketika dia tiba-tiba terdiam. Ekspresinya berubah sedikit. Akhirnya, dia tidak mengungkapkan beberapa hal yang lebih sensitif. Dia melambaikan tangannya dan berkata kami harus secara diam-diam mengamati Xiao Yan sedikit. Jika benar-benar ada nilai dalam merawatnya kami bisa mencobanya. Petik tunggal. Ya ketika mereka mendengar ini orang tua lainnya tidak keberatan ketika mengangguk-angguk. Mereka saling bertukar tatapan dengan satu sama lain saat mereka melihat wakil kepala sekolah menjadi diam. Tubuh mereka bergoyang sedikit dan aneh menghilang dari kursi mereka. Titik. Larut malam itu sepi saat cahaya bulan samar menyebar ke bawah. Rumah yang sangat unik itu tampak luar biasa tenang di bawah sinar bulan. Bayangan putih tiba-tiba muncul dari malam yang sunyi. Kakinya dengan lembut menekan cabang pohon ketika tubuhnya dengan elegan melayang ke tumpukan kecil puing-puing yang tidak jauh dari rumah. Tatapannya yang tenang melesat langsung ke arah ruangan tertentu di rumah dan doki berwarna perak yang bisa dilihat sebagian merembes keluar dari dalam tubuhnya. Siu. Setelah hanya sesaat setelah doki dalam bayangan putih muncul bayangan hitam keluar dari dalam rumah dengan cara yang seperti kilat. Setelah melompati dan menyapu beberapa kali, dia terus mendarat di batu besar yang tidak jauh dari bayangan putih. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan dengan acuh tak acuh menatap pria berkulit putih tampan, lurus dan tinggi itu. Dua pasang murid bertabrakan di malam yang gelap. Beberapa bunga api ditembak keluar tanpa peringatan terlebih dahulu. Tinggalkan dia. Suara pria berpakaian putih itu sangat halus saat berjalan perlahan-lahan. Xiao Yan tertawa pelan ketika mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Wajah halus dan tampan itu tampak sangat tidak wajar di bawah sinar bulan. Kamu berani. Kata-kata samar bergema sepanjang malam tanpa menghilang. Mata pemuda berpakaian putih itu sedingin es saat dia menatap wajah liar dan arogan dari pemuda lain. Yang pertama tidak mengucapkan kata lain. Pergelangan tangannya melilit sedikit dan doki berwarna perak mulai menyeduh di telapak tangannya. Sebenarnya ada suara guntur samar, lembut teredam yang dipancarkan dari dalamnya. Jenis petir doki. Kekaguman melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar suara petir yang teredam dari doki berwarna perak. Dia tidak berharap bahwa itu orang ini benar-benar memiliki elemen doki yang langka ini, mirip dengan saudara keduanya. Xiao Yan menggerakkan tangannya. Sebuah doki pucat hijau juga meluap dari telapak tangannya sebagai Xiao Yan menyaksikan pemuda kulit putih berpakaian ini yang pernah dia temui pada siang hari dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak memiliki rasa takut atau takut sedikit pun. Yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Pria berjubah putih itu melirik dengan acuh tak acuh pada Xiao Yan yang tidak menyusut kembali. Dia tertawa dingin dan jari kakinya tiba-tiba mendorong tumpukan puing-puing. Tubuhnya berubah menjadi cahaya perak yang menembus kegelapan dan menembak eksplosif ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Karena serangan tajam pemuda kulit putih ini dalam kegelapan, beberapa gemuruh lemah benar-benar muncul entah dari mana. Cahaya perak dengan cepat melebar dalam gelap mata hitam. Ekspresi Xiao Yan masih tetap tenang. Dia perlahan mengencangkan tangannya dan doki berwarna pucat hijau perlahan meludahkan dan menyusup di kepalan tangannya, seperti banyak ular kecil-kecil. Baisan, apa yang kamu lakukan? Cahaya perak membelah malam yang gelap. Namun sama seperti Xiao Yan disiapkan untuk membatalkan serangan itu teriakan yang indah yang berisi kemarahan tiba-tiba memecah kesunyian malam. Dengan cepat mengikuti ini cahaya keemasan meluncur keluar dan akhirnya memotong cahaya perak di udara. Kedua energi bertabrakan tiba-tiba dan badai energi yang intens meniup pecahan batu di tanah sampai mereka terbang ke segala arah. Xiao Yan menggeleng tak berdaya saat tangisan yang indah itu terdengar. Dia perlahan-lahan mengendurkan tinjunya yang erat dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria berpakaian putih yang tubuhnya kembali ke arah cabang pohon setelah dihadang oleh cahaya keemasan. Sebuah sosok berwarna hijau pucat keluar dari rumah dan muncul di samping Xiao Yan sesaat kemudian. Alisnya vertikal karena wajahnya yang cantik mengandung sedikit kemarahan, sementara dia mengamati pria berjubah putih di dahan pohon. Ini bukan apa-apa. Aku hanya ingin berdebat sedikit dengan junior Xiao Yan. Setelah melihat wanita muda bermotif hijau itu muncul tatapan pria berpakaian putih itu tetap berhenti di tubuhnya.
Dia dengan dingin melirik sekali di Xiao Yan di sisinya dan segera berkata dengan senyum samar, Hun mengapa kamu harus sangat cemas? Dengan kemampuan junior Xiao Yan, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi-kompetisi Akademi Batin jika dia bahkan tidak bisa memblokir pukulan acak milikku? Petik tunggal. Senior Baisan, aku hanya memperlakukan kamu dengan hormat karena aku menghormati kamu sebagai senior. Namun jika kamu terus menyebabkan masalah yang tidak masuk akal dengan cara ini, jangan salahkan aku karena tidak memberi kamu wajah apapun. Hun perlahan menenangkan kemarahan di dalam hatinya saat dia menjawab dengan lembut. Wajah tenang Baisan berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Karena dia tahu Hun hubungan mereka mungkin tidak dianggap terlalu dekat, tetapi berdasarkan apa yang dia pikirkan, mereka berdua setidaknya bisa dianggap teman. Namun ketika dia mendengar Hun benar-benar menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengannya, dia tidak bisa menekan emosi di dalam hatinya bahkan dengan rencananya. Ekspresinya menjadi jauh lebih buruk. Jika kamu seorang pria, maka jangan bersembunyi di belakang seorang wanita. Baisan perlahan mengisap nafas udara dan menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia dengan dingin melirik Xiao Yan, mengangkat sudut mulutnya dan tertawa dingin dengan jijik. Baisan, kamu sebaiknya tidak berlebihan. Wajah Hun diam-diam tenggelam. Dia menjabat tangannya yang lembut dan energi berwarna emas dengan cepat mulai menggumpal di telapak tangannya. Setelah Baisan berulang kali memprovokasi Xiao Yan, dia sudah mencapai titik puncaknya. Gadis tetap di belakang. Tidak apa-apa bagi kita pria untuk menyelesaikan masalah ini. Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan satu tangan dan meraih pergelangan tangan Hun Dia berbalik untuk melihat hanya untuk melihat senyum samar di wajah Xiao Yan. Dengan pemahamannya tentang Xiao Yan, dia tahu bahwa itu ketika datang ke contoh seperti itu, dia akan sangat serius. Dia segera ragu sejenak dan hanya bisa mengangguk dia iklan dan mundur selangkah. Apakah kamu ingin berkelahi? Xiao Yan melangkah maju memelintir lehernya. Dia melirik Baisan di dahan dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum. Aku tidak keberatan jika kamu mau. Baisan dengan lembut menjentikan lengan bajunya saat dia berkata dengan dingin. Ketika ia melihat Hun yang telah menjaga jarak darinya benar-benar patuh dan jinak terhadap Xiao Yan, nyala api jahat melonjak dalam hatinya yang biasanya tenang. Dengan penampilannya, kekuatan dan bakat pelatihan, dengan cara apa dia lebih lemah dari orang yang disebut Xiao Yan di depannya. Namun kenapa dia terus mengabaikannya? Aku pikir. Tangisan dingin tiba-tiba keluar dari dalam rumah. Instruktur Ruoling segera terbang. Ekspresinya agak jelek saat dia menatap Baisan sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, Student Baisan, tindakan nekatmu ini bertentangan dengan peraturan akademi. Jika kamu ingin menantangnya, kamu dapat menunggu untuk melihat siapa yang lebih baik di kompetisi kualifikasi. Dengan datang diam-diam di malam hari, bukan hanya tindakan kamu melanggar aturan, tetapi kamu juga dapat berakhir dengan reputasi mengambil keuntungan dari orang lain. Petik tunggal. Melihat bahwa itu bahkan instruktur Ruoling juga keluar setelah diganggu, Xiao Yan menggeleng tak berdaya. Dia tahu bahwa itu mereka tidak bisa melawan pertempuran malam ini. Segera dia hanya bisa menarik Doki ke tubuhnya, menarik Hun sebelum berbalik dan perlahan berjalan menuju rumah. Xiao Yan, aku harap kamu tidak akan tersingkir dari kompetisi kualifikasi. Yang lemah tidak memiliki hak untuk mendapatkan apapun. Ketika saatnya tiba, aku juga berharap kamu tidak terus bersembunyi di belakang seorang wanita. Seorang pria yang diakui Hun seharusnya tidak menjadi seorang pengecut kan? Baisan berkata dengan lemah sambil memperhatikan punggung dua orang yang telah berbalik. Siu. Petik tunggal, petik tunggal. Suara desiran angin tiba-tiba terdengar. Sebuah kekuatan memotong melewati kegelapan hitam dan dengan keras menabrak wajah Baisan. Kilatan dingin melintas di wajah Baisan ketika dia merasakan kekuatan angin yang datang ke arahnya dari depan. Dia dengan lembut menjentikan jarinya dan seberkas cahaya perak melesat keluar dengan eksplosif. Akhirnya bertabrakan dengan kekuatan angin yang bergegas dan segera menghancurkannya menjadi bubuk. Jika seseorang menatap mata untuk melihat benda apa yang ditembakkan, seseorang akan melihat bahwa itu benda yang awalnya meledakkan angin itu sebenarnya adalah potongan batu. Bisakah kamu tidak terlalu panjang lebar seperti wanita? Kamu Baisan kan? Salah satu yang disebut orang populer. Kamu hanya biasa-biasa saja. Kamu mungkin orang yang sangat berpengalaman ketika menyangkut kecemburuan, tetapi kamu tidak perlu memberi tahu aku kata-kata kasar dan tidak berguna dengan lidah kamu. Kami akan saling bertemu di kompetisi kualifikasi. Suara pingsan gelap dan dingin Xiao Yan perlahan-lahan terdengar. Kamu akan meninggalkannya jika kamu kalah. Baisan dengan dingin tertawa. Apakah kamu yakin kamu dipanggil Baisan dan bukan Baici idiot? Langkah kaki Xiao Yan yang akan memasuki rumah tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan memandang Baisan yang berwajah hijau dengan menyedihkan. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan menarik Hun yang tertawa saat mereka masuk ke dalam rumah. Baici, permainan kata dari nama Baisan berarti idiot. Ah, kamu harus pergi. Instruktur Ruoling tidak bisa tidak menghela nafas saat dia melihat Baisan yang berwajah hijau. Orang ini biasanya sangat tenang.
Mengapa dia menjadi ini terburu-buru di depan Xiao Yan hari ini? Tampaknya dia memiliki pemikiran yang mendalam untuk Hun Er. Jika tidak, itu tidak akan menyebabkan dia kehilangan pijakannya dengan cara ini. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, instruktur Ruoling berbalik dan masuk ke rumah meninggalkan Baisan sendirian. Ekspresinya hijau satu saat dan putih pada saat lain saat ia berdiri di cabang pohon menahan angin dingin di larut malam. Baisan berdiri di cabang pohon dan menghirup nafas sedingin es di udara dingin. Dia perlahan mengencangkan tinjunya dan bergumam, sungguh tak terduga bahwa itu aku benar-benar bisa kehilangan ketenangan aku sedemikian rupa karena dia. Karena itu dia pasti akan menjadi milikku. Xiao Yan itu aku akan mengalahkannya di kompetisi kualifikasi. Wanita yang aku Baisan suka bagaimana dia bisa lari. Apalagi dia sangat luar biasa. Kualifikasi apa itu Xiao Yan harus cocok dengannya. Petik tunggal. Hanya setelah mengatakan ini wajah Baisan berangsur pulih. Dia acuh tak acuh melirik ke rumah dan dengan lembut menekan di cabang pohon dengan jari-jari kakinya. Tubuhnya melayang turun dan dengan beberapa gerakan segera dia menghilang ke malam hitam gelap. Xiao Yan memperhatikan sosok putih itu yang telah pergi jauh dari sisi jendela di rumah. Matanya naromenikah dan kilatan dingin melintas di atasnya. Dia berbalik menatap Hun Er di belakangnya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya mengatakan, "Il, apakah kamu sudah hidup dengan baik selama 2 tahun terakhir?" Petik tunggal. TL gadis bukan terjemahan terbaik, itu lebih dari julukan akrab, lebih dari apapun dengan makna harfiah. Ah. Tangan halus Hun Er memegang tangan Xiao Yan saat dia mengangguk dengan lembut. Menarik tangan Hun Er, Xiao Yan duduk di depan jendela dan menatap kilau bintang di langit. Dia tiba-tiba berbisik sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin tahu bagaimana aku hidup 2 tahun terakhir ini?" Petik tunggal. Hun Er sekali lagi mengangguk dengan lembut. Dia memegang tangan Xiao Yan di antara miliknya dan merasakan kehangatan samar. Dengan satu tangan Xiao Yan perlahan-lahan menggosok lembut rambut hitam Hun Er yang diperpanjang ke pinggangnya. Dia diam sejenak. Baru kemudian suaranya yang sedikit serak muncul. Dia perlahan-lahan berbicara tentang semua peristiwa setelah dia meninggalkan hutan City saat itu satu persatu. Tentu saja dia memilih untuk secara samar-samar melewatkan koneksi yang dia miliki dengan beberapa gadis selama waktu ini, api surgawi dan hal-hal lain yang perlu dirahasiakan. Meninggalkan hutan City, memasuki Magical Beast Mountain Range, menerobos gurun, menciptakan kekacauan di klan Mo, memasuki ibu kota, mendominasi semua orang dengan keahliannya selama Grand Meeting Alchemist, mendaki Misty Cloud Mountain, mengalahkan Nalan Yanran, melawan seluruh sekte sendirian, membunuh seorang doang yang kuat dan setelah itu melarikan diri dari tangan seorang dozong yang kuat. Setiap peristiwa yang menggetarkan jiwa dan darah ini dibicarakan oleh Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Meskipun nadanya acuh tak acuh, berbagai bahaya yang terkandung di dalamnya masih membuat orang merasa bahwa itu hati mereka dipegang erat. Di sisi jendela cahaya bulan samar-samar berhamburan ke bawah menyinari pemuda dan wanita muda itu, menutupinya dengan lapisan benang perak yang samar. Beberapa saat setelah kata-kata Xiao Yan jatuh, Hun Er juga turun ke keheningan. Kepalanya dengan lembut bersandar di bahu si mantan. Meskipun dia sudah tahu sebagian besar peristiwa, dia masih merasakan kegelisahan di hatinya ketika dia sekali lagi mendengar Xiao Yan berbicara tentang hal itu. Dia juga hidup 2 tahun ini dengan sangat pahit. Xiao Yan GG. Aku percaya bahwa itu pada saat kamu kembali ke Kekaisaran Jiama, Misty Cloud Sect tidak akan lagi dapat memblokir kamu. Hun Er tersenyum dan menjawab dengan suara lembut beberapa saat kemudian. Xiao Yan tersenyum samar. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang yang luas. Di sudut tembok tidak jauh di belakang mereka berdua, instruktur Ruoling bersandar di dinding. Dadanya perlahan naik dan turun karena wajahnya penuh dengan kejutan.